Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Subhan Abdul Hajim MA, Bapak Ardi dari Esnaker, Bapak Saiful Haq Al-Muhtadi Ketua Panitia, Bapak Arfan, dan di belakang ya, Hadi. Tim dari karir Tim muda. baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Pertama saya ingin ucapkan dulu selamat adik-adikku, anak-anakku sekalian yang sudah mau yudisium. Are you ready? Ready. Harus semangat ya, cerah, smile, keep your smile, tetap jaga senyumnya itu. Nah, senyum itu kan ibadah, minimal kita beribadah dengan senyum, ya. Ya, kalau memasuki dunia kerja pasca dunia pendidikan tinggi, Anda harus pertama tadi ayat yang dibaca oleh Qori itu, waja'alnan nahara ayatan mubsiratan. Jadi kami jadikan siang itu terang benderang. Nah itu, kalau mau cerah masa depannya harus terang, wajahnya terang benderang, glowing gitu, atau senyum lah ya. Ada orang respect. Nanti kalau manyun, kalau merengut, bagaimana kita mau direspect orang ya? Jadi jaga inner beauty. Kecantikan dari dalam itu perlu dijaga ya. Itu yang pertama. Jadi apa tadi? Lita betahu fadlam min rabbikum. Allah jadikan tanda bahwa siang itu terang benderang untuk kalian mencari karunia Allah. Harus dicari, nggak bisa momot mencup. Jadi inilah Al-Quran sudah luar biasa memberikan direksi, memberikan guiding bagaimana manusia itu dalam konteks kehidupan harus aktif. Makanya Ibrahim dan keluarganya, zuriyah Ibrahim, kita lihat beliau bisa melakukan apapun perintah Allah itu karena Ibrahim memiliki iman yang aktif. Dia hancurkan patung berhala karena nggak sesuai dengan akal aktifnya, nggak mungkin patung dibuat sendiri, disembah sendiri, kemudian disembelih putranya, mau disembelih karena dia yakin bahwa imannya, tauhidnya aktif, bahwa kecintaan hanya pada Allah Jalla wa'ala. Nah, itu artinya Anda harus memulai dengan mengaktifasi akal dan iman kalian. Siap? Orang YIN itu UIN, lulus Tain, YIN, UIN itu punya dua visi. Kita selamat dunia akhirat. Nah, goalnya itu. Jadi saya ingin berikan ilustrasi kalau mau Anda sukses, mau sukses. Pertama, paling tidak ada beberapa tahapan, bisa dicatat. Pertama, start, yabda. Baik, anak-anakku sekalian, saya ulangi, kalau mau sukses itu paling tidak ada 9 tahap, boleh dicatat. Pertama, start. Anda harus memulai dengan start atau yabda bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari Anda, hidup Anda, apapun yang untuk masuk dunia kerja dengan mengikut sertakan Allah bersama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu
kalimat sakti itu ya. Kalau Allah kita sertakan dalam segenap aktivitas kita, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Catat itu. Yang kedua, think. Think itu berpikir. Think atau tafakkur. Anda harus berpikir min aina wa ila aina. Saya dari mana dan Anda kemana ini? Hidup ini. Nah, kalau pikiran itu sudah dimulai, tafakkur, nah, kita punya makosid, punya tujuan, punya goal, punya muara dari perjalanan ini. Mau kerja apa, mau apa, harus dipikirkan. Kalau mau jadi dosen, saya harus ambil S2. Kalau mau jadi gadis swasta, harus buka usaha. Nggak perlu banyak modal, yang penting ada ide. Ide sekarang kan nggak perlu toko besar, cukup di marketplace. Anda buat digital marketing, ya hanya modal HP, modal keterampilan sedikit, kemudian modal koneksi macam-macam, bisa berjalan. Nah, itu berpikir. Jadi Anda harus pikirkan setelah start, mulai dengan bismillah, kemudian think, tafakkur, pikirkan. Nah, yang ketiga, analysis, analisa, analisis. Anda melakukan analisis ini. Setelah melakukan analisis SWOT, tahu analisis SWOT? SWOT gitu loh. S itu strength. Kekuatannya apa nih? Saya pala. Saya kekuatannya ini mampu atau bisa mengukur akurasi arah kiblat. Saya mampu menentukan kapan datangnya bulan Syawal, Ramadan dan sebagainya. Itu berarti ada soft skill. Kalau saya tarbiyah, saya mampu membuat manajemen pendidikan. Kalau saya usuluddin, saya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kalau saya PMI, saya mampu bekerja melakukan akuntansi, hitung-hitungan pembukuan, neraca, pasibar dan lain sebagainya. Itu kan bisa diketahui setelah Anda melakukan analisis SWOT. Strength Anda di mana? Kemudian weakness. Kelemahan saya apa nih? Malas. Atau suka telat. Nah, itu weakness-nya ya. Nah, harus ditutupi. Kalau kita punya strength, weakness, kemudian opportunities. SWOT, opportunities. Nah, peluangnya. Peluang, tantangan itu ada setelah kita mampu meng-up strength, mendownkan weakness, opportunity terbuka. Oke? Setelah itu threat. Apa itu threat? Tantangan saat ini era digital. Semua serba digital. Wajah juga jadi digital. Coba lihat. Wajah orang masih bayi bisa jadi masih tua. Itu kan permainan digital semua. Subhanallah. Begitu cepatnya, begitu masifnya perkembangan teknologi ini, kalau kita nggak adaptif, tidak respon, tidak kita beradaptasi, maka kita akan tertinggal. Ya, dulu orang jual beli hanya barter. Bembe kance. Apa Pak Aceh deh, juragan bembe. Ya, dulu barternya bembe sama domba. Kok sampean barternya paling tidak sejenis atau harganya ya beras 1 kintal gitu kan. Nah, tapi sekarang kan sudah eranya beda. Oke, itu jadi pertama tadi analisis, ada bahasa Arabnya tahlil ya. Tahlil, melakukan analisis di mana positioning saya ini, kemampuan saya apa. Nah, pertama start, think, analisis, terus yang keempat itu adalah planning, tahdid. Ya. Jadi lakukan planning, perencanaan. Oke, dalam hidup itu seperti tadi harus ada plan A, plan B, plan C. Kalau nggak bisa plan A, saya ini bagi yang perempuan misalnya, saya mau kerjanya jadi sekretaris, jadi ini. Jangan
itu saja dijadi tujuan. Harus ada plan. Kalau nggak bisa, supaya ada langkah-langkah opsional namanya plan itu ya. Agenda planning, at-takhtid. Nah, perlu dibuatkan planning. Kalau saya mau jadi dosen, menjadi apa? Nah, setelah melakukan analisis itu, lakukan perencanaan. Setelah melakukan planning, start, think, analysis, plan. Yang kelima apa? Try. Anda langsung coba, jangan takut gagal, jangan takut salah. Karena coba-coba itu ya dari sana kita belajar. Jadi jangan mengatakan kegagalan itu adalah Kesuksesan yang tertunda. jangan mengatakan jangan. kegagalan itu adalah awal dari kegagalan berikutnya. Gitu. Ya, itu orang yang nggak punya tadi analisis, Orang yang planning, pesimis. nggak punya semangat hidup, startingnya salah berarti. Jadi kegagalan itu adalah Kesuksesan. awal Ya. mula dari kesuksesan, bukan. Oke, jadi itu apa namanya tadi? Try. Try. Setelah try itu Tajrib. yang kelima, yang keenam, do, lakukan, if'al, ya. Kalau try itu bahasa Arabnya apa? Jarib. Tajrib. Tajribah. Anda harus kuasai bahasa ini, ya. Minimal Inggris Minimal Arab. Inggris. Kalau enggak bagaimana mau keliling dunia? Ya, nanti saya kasih tip. Saya pernah keliling 4 benua. Yang baru dengar mungkin ya. Kecuali Australia. Ya, jadi Kecuali setelah tadi yang keenam ya. Apa? Do, lakukan. If'al langsung. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Luar biasa itu hadis itu. Kerjakan untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Berarti ada luar biasa motivasi. sukses sudah motivasinya. Tapi untuk akhiratmu besoknya mati dia paju-paju untuk sembahyang, ada khusyuk, ada lalu itu ini orang peringatan warning. Ngerti kan? Kita harus adaptif, semua bahasa harus kita kuasai. Kalau tinggal di Lombok harus tahu bahasa Sasak. Ya, dengan ya. Jadi saya dulu tinggal di Jakarta, di Sunda, di Jawa bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Dapat istri orang Sunda. Iya, istrinya orang Sunda gitu. Oke, jadi anak sekalian, yang ketujuh ya. Setelah do, lakukan. Yang ketujuh, do again. Iya, lakukan yang pertama misalnya salah tadi kan, trial and error karena ada teorinya itu. Trial and error. Nah, do again, lakukan sekali lagi. Amun Arab bahasa hadis Nabi itu, amun dengan terprosok ke lubang yang sama sampai 3 kali, ya pada kancil dobuh, pada haran apa biawak apa Dabbah. Iya, apa keledai juga. Dia orang biawak apa kan saya Jawa. Ada Jawa ya. Jadi jangan sama seperti itu. Ada lubang dia terprosok ketiga kali itu. Nggak boleh. Itu maksudnya do it. Kalau sekali itu nggak tahu posisinya salah benar. Nah, do it. Nah, setelah itu berapa lagi tadi? 8 sekarang. 8 do it ongoing. Jadi selalu istimror. Nah, setelah tadi salah pertama, kedua ulangi lagi, ketiga Anda akan terus istimror, akan sustainable, akan berjalan. Istiqomah, istimror itu akan ibarat nggak bisa orang insan itu langsung sukses. Jadi pertama jatuh dulu, terus kedua ini salah, diperbaiki. Setelah itu running well, dia berjalan di tol. Nah, terakhir itu setelah do ongoing proses, dia akan mencapai titik sukses.
dia akan mencapai an-najah. Jadi tadi kalau dari awal kita sebutkan bahasa Arabnya minal bidayah ilan nihayah, minal bidayah wa ilan najah. Oke, pertama mulai dengan bismillah, kedua berpikir, kemudian melakukan analisis, ketiga melakukan perencanaan, yang keempat coba, yang kelima kerjakan lagi dan kerjakan terus menerus. Kemudian akhirnya menjadi sukses. Jadi bermula dari bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Itu konsepnya luar biasa. Coba masa kalahkan kedit, tahu kedit? Keren. Ya, burung. Ada hadis tentang burung itu. Siapa menghafal? Saya kasih door prize. Hadis tentang burung kelemak-lemak lalu subul, sore-sore langsung pesuh. Apa hadisnya? Amun tahu, peang. Siapkan panitia 100.000. Siap. Voucher. Ayo. Semuanya buka Google ini. Saya selain sambutan selalu kasih door prize, gak ada pernah dapat, Pak. Peserta dulu apa akhlak, dulu apa singkatannya. Nah, sekarang siapa yang bisa baca hadis Nabi bisa jadi. Ya, oke. Nanti PR ya, itu belajar dari burung saja. Kalau itu kenapa dia keluar pagi, pulang sore langsung kenyang. Pagi itu lapar, tapi dia karena Allah, sekali lagi Allah sudah menjamin rezeki semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha mustaudaha. Jadi sudah dijamin itu ya. Asal kita mau berusaha tadi dan bertawakal. Oke, terakhir, paragraf terakhir, sekali lagi saya hanya ingin motivasi ini, bukan mau show off, mau apa-apa, tapi berbagi bahwa alhamdulillah saya ini begini-gini sudah mengelilingi 4 benua. Iya. Mah ya. Pertama ya. Al-Qoroh. Dari mana uangnya? Minallah. Iya. Allah kan buat rezeki kita itu. Kalau PNS kira lagu gaji bon ditong kan. Lagu saya pernah ke Australia. Pertama, kemudian Makkah Madinah. Alhamdulillah. Ini Makkah Madinah umroh 3 kali udah, alhamdulillah. Afrika. Iya. Terus kemudian setelah itu ke Eropa. Ke Prancis, ke Belgia, ke Amsterdam. Terus ke Afrika, ke Maroko. Terakhir kemarin ke Mesir. Tahun sebelum Covid saya ke Thailand, Malaysia, Singapura. Sawadikat. Jadi itu sekali lagi itu Allah buka jalan kalau kita percaya pada hadis qudsi. Ana inda zanni abdi bi. Saya bersama prasangka praduga hamba. Jadi harus disangka husnuzon bahwa saya mampu. Allah akan memberikan jalan. Nah, itu ya.